wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinarohi Ramadhani dengan NIM 122480091 dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang Electric Submersible Pump atau yang dikenal biasanya dengan ESP. ESP adalah sistem pemompaan yang dirancang untuk beroperasi di bawah permukaan cairan. Biasanya digunakan dalam industri minyak dan gas. Pompa ini bekerja dengan mengandalkan motor listrik yang terendam dalam fluida dan memiliki kemampuan untuk mengangkat cairan dari kedalaman yang signifikan. ESP merupakan metode pemompaan yang digerakkan dan dikontrol secara elektronik, memungkinkan efisiensi tinggi dalam pengangkatan fluida dari sumur. Pompa ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk motor listrik, impeller, diffuser, gas separator, dan protektor. Semua komponen ini dirancang untuk bekerja secara sinergis dalam lingkungan bawah air. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang memutar impeller. Impeller kemudian menghisap fluida dan mendorongnya melalui diffuser, di mana energi kinetik diubah menjadi energi tekanan yang memungkinkan naik ke permukaan. Selanjutnya ada komponen di atas permukaan. Yang pertama ada wellhead. Wellhead ini berfungsi sebagai tempat menggantung tubing string dan ESP di dalam sumur, serta dilengkapi dengan seal untuk mencegah kebocoran fluida dan tekanan hingga 3000 psi. Selanjutnya yang kedua ada switchboard. Switchboard ini mengontrol aliran listrik ke motor ESP, melindungi peralatan dari gangguan seperti overload atau underload, serta mendeteksi ketidakseimbangan tegangan. Yang selanjutnya ada transformer, menaikkan atau menurunkan tegangan listrik untuk disuplai ke motor ESP. Transformer dilengkapi dengan minyak trafo untuk pendinginan dan isolasi. Yang selanjutnya ada junction box. Junction box ini tempat sambungan kabel listrik dari motor ESP ke kontrol permukaan, melindungi sambungan dari lingkungan luar. Yang terakhir ada electric cable. Electric cable ini kabel tugas berat yang mengalirkan listrik dari permukaan ke motor ESP di bawah tanah. Kabel ini dirancang tahan terhadap suhu tinggi, tekanan, dan korosi. Selanjutnya ada motor listrik. Ini komponen di bawah permukaan, downhole equipment. Yang pertama ada motor listrik. Motor listrik ini terletak di bagian bawah rangkaian ESP, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar pompa. Motor ini diisi minyak khusus untuk pelumasan dan pendinginan. Selanjutnya ada pompa multi-stack. Yang selanjutnya ada impeller. Impeller itu komponen berputar yang memberikan gaya sentrifugal untuk mengangkat fluida. Selanjutnya ada diffuser. Ini mengarahkan fluida dari satu tahap ke tahap berikutnya sambil meningkatkan tekanan fluida. Yang selanjutnya ada protektor, seal section, yaitu untuk melindungi motor dari masuknya fluida sumur dan tekanan berlebihan, serta mengkompensasi perubahan volume minyak akibat fluktuasi suhu. Yang selanjutnya ada inlet, tempat masuknya fluida dari sumur ke dalam pompa sebelum diproses lebih lanjut oleh impeller. Yang terakhir ada centralizer dan cable bond, yaitu untuk menjaga posisi kabel agar tetap tubing string untuk mencegah kerusakan mekanis. Selanjutnya ada keunggulan ESP. Yang pertama ada fleksibilitas, dapat digunakan pada berbagai fungsi jenis sumur, termasuk sumur miring dan lepas pantai, serta dapat menangani kapasitas aliran dari kecil hingga besar, dari 100 hingga 60.000 barrel per hari. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Meskipun biaya awal mungkin tinggi, biaya operasional dan pemeliharaan yang rendah membuat ESP menjadi pilihan ekonomis dalam jangka panjang. Selanjutnya ada kemampuan mengatasi gas. ESP juga efektif dalam memisahkan gas dari cairan yang diangkat, mengurangi risiko kavitasi yang dapat merusak pompa. Selanjutnya ada kelemahan dari ESP tersendiri, yaitu yang pertama sensitif terhadap gas dan pasir.
Kehadiran gas dalam jumlah besar atau pasir dapat menyebabkan masalah seperti gas lock atau kerusakan mekanis pada pompa, sehingga memerlukan perlengkapan tambahan seperti gas separator atau sunscreen 13. Selanjutnya ada ketergantungan pada listrik. Karena menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama, ISP sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Gangguan listrik dapat menyebabkan pompa berhenti beroperasi. Selanjutnya ada kerumitan instalasi. Proses pemasangan ISP memerlukan keahlian khusus dan peralatan seperti rig untuk menempatkan pompa di dalam sumur sehingga menambah biaya awal instalasi. Selanjutnya ada masalah mekanis di sumur dalam. Pada kedalaman ekstrim, masalah seperti overheating motor atau kerusakan kabel listrik lebih mungkin terjadi, yang dapat mengurangi umur pakai pompa. Yang terakhir ada sulit ditarik jika terjebak stuck pump. Dalam beberapa kasus seperti penyempitan casing akibat scale atau tekanan tinggi di luar casing, rangkaian ESP bisa terjepit atau stuck dan sulit ditarik ke permukaan, memerlukan pekerjaan tambahan seperti fishing job. Sekian presentasi penjelasan mengenai ISP dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.